Hi, and welcome back to my channel. Ayo kita bahas tentang the Hoka One One Carbon X2 setelah 100 km. So, the Hoka Carbon X2. Apakah setelah 100 km gue bisa bilang ini adalah sepatu lari terbaik untuk ultra distance road race? I'm not so sure. Dan gue harus jujur kalau dengan pengalaman dan level lari gue masih belum sanggup untuk lari ultra distance dengan sepatu ini. Tapi di sini gue akan bahas sepatu lari ini paling bagus untuk jenis pelari seperti apa dan untuk jenis latihan lari apa saja. Tapi seperti biasa, sebelum gue lanjut dengan reviewnya, gue harus buat disclosure dulu. So, the Hoka One One Carbon X2 ini adalah sepatu lari yang gue beli sendiri dan tidak ada yang mensponsori video ini. Jadi seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So, Hoka mengkategorikan sepatu ini sebagai endurance racer atau lebih gampangnya sebagai long run atau ultra distance racing shoe. Tapi kayaknya bukan hanya untuk itu saja. Dan karena gue belum beri scoring di first impression review sepatunya yang kalian bisa menonton melalui link di atas ini, gue akan beri penilaiannya di 100 km review ini. So, kita recap sedikit tentang spesifikasi sepatunya. So, stack height-nya tingginya dia 32 mm dan 27 mm, jadi drop-nya 5 mm. Dan ini adalah sesuatu yang kalian harus pertimbangkan juga sebelum memilih sepatu ini. Soalnya kalau belum terlalu terbiasa lari dengan 5 mm drop, gue saranin untuk start slow dulu dengan sepatu ini, dan jangan langsung dipakai untuk long run. Dan berat sepatunya ini 246 gram. So, dia cukup enteng, dia cukup ringan, namun dia bukan yang super ringan seperti super shoe lainnya seperti Nike Vaporfly Next% atau Asics Meta Speed Sky yang di bawah 200 gram. Tapi dia masih cukup enteng untuk dibawa jarak jauh, dan juga dia cukup lincah untuk dibawa kenceng. So, untuk berat sepatunya gue kasih nilai 3,5/5. Dan sekarang kita bahas soal uppernya. I love it. Sebagai sepatu lari racing, ini adalah salah satu yang paling nyaman. Dia bahannya single layered engineered mesh yang sangat halus di kaki, dan dia bahannya cukup ringan dan penuh dengan lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara. Lalu untuk bantalan atau padding di area ankle dan heel collarnya, ini dia nggak pelit seperti sepatu lari racing lainnya. Jadi dia masih cukup comfortable. Dan untuk lidah sepatunya dia juga sangat nyaman, walaupun dia tipis seperti lidah sepatu bola, namun dia masih diberi sedikit busa sebagai buffer atau protection dari tali sepatu yang biasanya diikat cukup ketat untuk sepatu lari racing. So, ini adalah sepatu lari racing tanpa harus mengorbankan kenyamanan di uppernya. So, untuk uppernya gue beri nilai 4/5. Lalu untuk fit dan lock di sepatu ini adalah salah satu bagian favorit gue. I would say near perfect. Hampir sempurna sebagai sepatu lari racing. Soalnya bahan single layered engineered mesh-nya ini, dia jenis mesh yang bukan stretchable. Jadi dia akan memegang kaki kita dengan sangat baik, atau yang biasa disebut sebagai snug fit, which is normanya di sepatu lari racing. Namun karena tapaknya di bagian medialnya ini, atau midfoot sepatunya, dia tidak terlalu ramping. Dia nggak lebar, tapi dia tidak terlalu ramping. Jadi gue bisa dapetin snug fit tanpa harus terasa tersiksa di bagian midfoot atau medial kaki gue di saat gue lari. Karena biasanya sepatu lari racing midfootnya atau medialnya ini sangat ramping. Lalu untuk locknya di sepatu ini tuh amazing. Jadi tali sepatunya ini dia sangat kuat, sangat strong, dan tidak bergeser-geser. Bahkan agak sedikit susah untuk melonggarkannya. Jadi kalau kita udah dapetin lock yang tepat di sepatu ini, that's it. Tali sepatunya nggak akan bergeser-geser atau menjadi longgar. Bahkan kita perlu sedikit kuku yang agak kuat untuk melonggarkannya lagi.
So, a snug racing fit dengan upper yang nggak pelit fitur kenyamanannya. What else do you want? Jadi untuk nilainya, untuk fit dan locknya gue kasih nilai 4,5/5. Dan sekarang kita turun ke bagian midsole sepatunya. Dan disinilah sepatu ini agak sedikit let down buat gue. ProFly. Jadi yang warna putih ini, yang di bagian atas ini, dia adalah CM EVA atau Compression Molded EVA, which is midsole foam atau busa yang paling responsif dari Hoka. Lalu di bagian bawahnya yang warna abu-abu muda ini, dia adalah rubberized EVA yang berfungsi juga sebagai outsole sepatunya. Dan di tengah-tengahnya, di antara dua midsole foamnya ini ada full length carbon fiber plate. And it's stiff. Ini kaku. Terlalu kaku buat gue dan pace gue. Soalnya gue nggak bisa dapetin sensasi responsif dari midsole-nya. Dan menurut gue ini karena carbon fiber plate-nya yang terlalu kaku justru menghambat sensasi responsif dari midsole-nya. Dan ini pengalaman gue, soalnya gue sempat nyobain Hoka Mach 4 dan yang menggunakan juga sistem ProFly tanpa carbon fiber plate. Dan di sepatu itu menurut gue midsole-nya bisa lebih terasa responsif dibanding Carbon X2. So mungkin untuk pelari-pelari yang lebih kencang larinya mungkin bisa lebih memanfaatkan dorongan dari carbon fiber plate-nya dan midsole-nya, soalnya pastinya carbon plate-nya bisa lebih flexing lagi dan bekerja lebih keras lagi. Jadi buat gue untuk midsole-nya gue harus kasih nilai 2,2/5. Dan untuk outsole-nya seperti gue ceritakan tadi, dia menggunakan rubberized EVA, which is basically busa midsole juga, tapi dengan komposisi karet di busanya agar bisa lebih tahan abrasi dan berfungsi sebagai rubber outsole juga. Dan ini adalah salah satu cara Hoka mempertahankan keringanan dari sepatunya dengan tidak menggunakan rubber outsole yang tradisional yang biasanya tidak empuk dan juga menambah bobot dari sepatunya. Dan I must say untuk 100 km performance dari rubberized EVA ini dia ya cukup oke. Gripnya bagus di jalanan aspal dan tingkat tahan abrasinya juga ya cukup standar. Dia mulai sedikit ada tanda-tanda kemakan di bagian outer rear foot-nya. Namun karena rubberized EVA ini dia cukup tebal, jadi seharusnya dia tahan cukup lama. Jadi untuk outsole-nya gue kasih nilai 3,5/5. Dan sekarang bagian yang paling penting, ride-nya. Dan ini membuat gue agak sedikit bingung sih, soalnya pada akhirnya gue terpaksa menggunakan sepatu ini di luar kategori sepatunya. Gue bukan Jim Walmsley yang bisa lari 100 km dengan pace 3:42 dengan sepatu ini. Namun ini sebetulnya membuktikan bahwa sepatu ini sangat capable untuk lari jarak jauh dengan pace yang sangat kencang. Dan sepertinya di jarak dan pace seperti itu, setup atau tuning dari midsole dengan carbon plate-nya juga sangat efektif. Namun untuk jarak dan pace for your average daily runner seperti gue nggak bisa mengkategorikan sepatu ini sebagai endurance racer. Soalnya di saat gue lari 21 km dengan sepatu ini, gue cepet terasa lelah. Gue kayak nggak ada dorongan atau bantuan dari sepatunya. Dan first of all, di saat gue lari 21 km dengan sepatu ini, dengan average pace gue nggak bisa ngerasain kinerja dari carbon plate-nya. It's too stiff, terlalu kaku. Dan yang kedua, biasanya di saat gue lari di atas 15 km, gue mengharapkan sepatu yang cukup empuk untuk menyerap hentakan langkah gue agar gue nggak cepat terasa capek. Namun sekali lagi, kekakuan dari atau stiffness dari carbon plate-nya ini juga menghambat rasa empuk dan responsiveness dari midsole-nya. But I will tell you keunggulan dari carbon plate di sepatu ini untuk apa? A smooth ride. So, pasti kalian tahu kalau Hoka sangat terkenal dengan bentuk Meta Rocker di sepatunya yang sangat agresif dan sangat efektif. Tahu kan bentuk dan sensasi seperti kursi goyang itu. Dengan carbon plate yang sangat kaku ini, dia sebetulnya membantu untuk retain the shape atau mempertahankan bentuk dari rockernya di saat kita lari. Jadi ini akan membuat transisi dari running gait cycle kita menjadi lebih smooth. So basically kesimpulan dari ride-nya di sepatu ini tuh bukan ride yang gue cari dari sepatu long distance running atau long distance racing, tapi lebih cocok untuk tempo runs ataupun latihan speed seperti fartlek di jalanan. Di saat latihan-latihan inilah gue benar-benar enjoy menggunakan sepatu ini. So untuk ride-nya gue harus kasih nilai 3/5. So untuk harganya sepatu ini dibanderol dengan harga Rp2.299.000. So ini nggak murah, tapi nggak super mahal seperti sepatu lari racing berplat karbon lainnya.
So kalau kalian sedang mencari sepatu lari berplat karbon di bawah 2,5 juta, kalau nggak salah ini salah satunya. Soalnya yang lain 2,7 sampai 4,2 jutaan kalau nggak salah. So ini definitely opsi budgetnya. So untuk harganya gue kasih nilai 4/5. So untuk overall score, sepatu ini mendapat nilai 3,5/5. Nilai yang cukup fair menurut gue untuk sepatu ini. It's a fun shoe, sangat cocok untuk kalian yang suka racing fit tanpa merasa dicekik kakinya. Tapi dengan ride yang sangat natural dan cukup kencang, sangat cocok untuk tempo runs dan juga untuk speed training. Untuk racing juga bisa, namun menurut gue lebih cocok untuk middle distance seperti 5, 10, atau 15 km, bukan untuk ultra distance. And that's it untuk review 100 km untuk Hoka One One Carbon X2. Dan sekarang kita masuk ke topik minggu ini dan kita bahas soal recovery. So, apa artinya sih recovery setelah lari buat kalian, dan regimen recovery kalian tuh seperti apa? Soalnya menurut gue ini topik yang cukup penting buat gue, dan maybe one day gue akan buat video tentang recovery. And that's it. So, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share juga video ini dengan running buddies kalian, especially yang sedang mencari budget carbon plated racing shoe. Kayaknya ini yang paling murah kalau nggak salah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini kalau belum. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.